Cus gandos, kotos-kotos, yes, yuhu. Sahabat sisi TV dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan hari ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Update terbaru dari Pi Network Picor Team ya. Di sini ada Pi Network Ventures telah melakukan investasi pertamanya di OpenMind, sebuah perusahaan yang mengembangkan sistem operasi dan protokol sumber terbuka bagi robot untuk berpikir, belajar, dan bekerja sama. Seperti Android untuk robot, kunjungi aplikasi penanganan PI untuk informasi selengkapnya. Oke sahabatku, kita langsung di websitenya OpenMind ya, openmind.org. Di sini Pi Network Ventures melakukan investasi pertamanya di OpenMind, perusahaan yang membangun open source sumber terbuka untuk robot. Nah, di sini dengan bangga mengumumkan bahwa Pi Network Ventures telah melakukan investasi pertamanya. Kemitraan ini menghubungkan dua komunitas memiliki visi yang sama, memanfaatkan blockchain untuk mendorong dampak nyata. Pi Network berfokus untuk menghadirkan utilitas blockchain kepada jutaan orang di seluruh dunia. Sementara OpenMind menciptakan sistem operasi dan protokol bagi robot untuk berpikir, belajar, dan bekerja sama. Ini sungguh luar biasa ya, ini teknologi inovasi bersama blockchain ya. Pi Network adalah blockchain yang dipilih ya, bukan hanya tentang mata uang kripto, tetapi bekerja sama dengan robot masa depan ya. Sistem operasi yang sangat berbeda ya, pekerjaannya dimulai dengan mesin cerdas yang membutuhkan bahasa bersama. OM1 ya, dirancang untuk memberi robot cara untuk memahami, bernalar, bertindak yang tidak terpaku pada satu produsen dan desain perangkat keras saja. Selain OM1, kami telah membangun Fabric, sebuah protokol yang memungkinkan robot untuk saling mengenali dan memverifikasi, berbagi konteks dan berkoordinasi baik di ruang fisik maupun digital. Bersama-sama semuanya membentuk fondasi bagi ekosistem perangkat cerdas terdesentralisasi yang dapat berkolaborasi dengan aman dan terjamin. Menurut kami itulah bagian yang hilang dari robotika, kepercayaan. Jika robot akan beroperasi di dunia nyata, mereka membutuhkan standar bersama untuk identitas, verifikasi, dan koordinasi. Bukannya sensor yang lebih baik untuk chip yang lebih cepat. Mengapa Pi Network Ventures mendukung OpenMind? Ya, Pi Network Ventures ya, pendanaan Pi Network ini divisi investasi di Pi Network telah mencari proyek yang mengubah infrastruktur blockchain menjadi sesuatu yang bermanfaat dan nyata. Tujuan jangka panjangnya perusahaan ini adalah untuk membawa lebih banyak produksi, transaksi, dan intelijen dunia ke dalam jaringan terdesentralisasinya. Bukan sebagai spekulasi, melainkan sebagai utilitas nyata. Kemitraan mereka dengan tim kami di OpenMind sejalan dengan visi tersebut. Dengan menghubungkan sistem robotika kami di jaringan node global Pi, kami mengeksplorasi bagaimana daya komputasi terdistribusi dapat mendukung AI dan robotika di lapangan. Ini adalah konvergensi perangkat keras, kecerdasan, dan infrastruktur terdesentralisasi yang dapat mendefinisikan ulang seperti apa kode bagi mesin. Di sini ada sekitar 350.000 node aktif Pi ya, dapat menangani beban kerja AI yang signifikan, memungkinkan operator node mendapatkan Pi atas penyediaan sumber daya komputasi di luar pengamanan jaringan. Oke, kita langsung saja. Ini kalau kita baca panjang tentang OpenMind ini adalah robot. Di sini hal yang akan datang selanjutnya ya, di masa depan ya. Nah, di sini selama tahun depan tim kami berencana memperluas pengembangan OM1 dan Fabric, menyempurnakan program percontohan kami dan menghadirkan lebih banyak mitra ke dalam ekosistem kami. Bagi Pi Network, kolaborasi ini menandai dimulainya eksplorasi yang lebih luas tentang bagaimana infrastruktur terdesentralisasi dapat mendukung AI dan robotika dalam skala besar. Jika hasil awal ini konsisten, implikasinya signifikan. Dunia di mana robot, sensor, dan sistem otonom mendapatkan kecerdasan dan energi dari jaringan terdistribusi dapat terlihat sangat berbeda dari arsitektur AI terpusat saat ini. Kami bertaruh bersama Pi bahwa keterbukaan semacam ini yang dibangun di atas komputasi bersama, identitas terverifikasi, dan kecerdasan kolektif adalah yang akan membuat teknologi generasi berikutnya tidak hanya lebih pintar, tetapi juga lebih selaras dengan orang-orang yang dilayaninya.
Nah, tentang OpenMine sendiri ya, OpenMine mengembangkan sistem terbuka yang menghubungkan mesin cerdas dengan dunia nyata ya. Sistem operasi OM1 dan protokol fabriknya menyediakan koordinasi yang aman dan terverifikasi untuk robot dan sistem otonom. Tentang Penelope Ventus, ya, Penelope Ventus itu berinvestasi dalam teknologi memperluas utilitas Pi di dalam dunia nyata, mendukung inovasi terbuka dan partisipasi terdesentralisasi di seluruh ekosistem AI, robotika, dan blockchain. Berita jaringan Pi selanjutnya yang terbaru kini sahabatku, yaitu ada dari Lumexus Stellar Wallet. Di sini Pi Network ETP launched by Follow on Sweden Spotlight Stock Market. Jadi pasar saham Spotlight di Swedia ini sedang meluncurkan Pi jaringan ETP oleh Follow ya, memberikan investor Eropa akses terregulasi pertama ke token Pi melalui pasar keuangan tradisional. Artinya adopsi Pi akan semakin luas dan nilai Pi lambat laun akan semakin naik. Kita ambil kesimpulannya sobatku, mengapa Pi Network adalah kandidat terkemuka untuk mata uang digital global. Pi Network tidak hanya membanggakan dengan komunitas terbesar yang 50 juta unduhan aplikasi, tetapi juga menawarkan fungsionalitas unik yang membedakannya dari mata uang kripto lainnya seperti XRP Ledger dan Stellar Network yang sama-sama bergabung dengan ISO 20022, sudah bersiap-siap menjadi masuk dalam keuangan digital global ya. Tetapi Pi lebih banyak komunitasnya sobatku ya. Di sini ada faktor kunci yang mendukung posisi jaringan Pi. Yang pertama, fokus berbasis komunitas. Pi Network memprioritaskan keterlibatan komunitas, memastikan pertumbuhannya didorong oleh keterlibatan dan dukungan penggunanya. Pendekatan akar rumput ini menumbuhkan loyalitas dan rasa kepemilikan di antara pengguna yang krusial bagi mata uang digital yang sukses. Kemudian yang kedua ada fungsionalitas unik. Platform ini dirancang untuk penggunaan seluler ya, handphone, sehingga dapat diakses oleh khalayak lebih luas. Pendekatan yang berfokus pada seluler ini sejalan dengan tren keuangan digital yang sedang berkembang. Semuanya akan menggunakan handphone tinggal tool sahabat ya, terutama di wilayah dengan akses terbatas ke perbankan tradisional. Yang dimaksud adalah di pedalaman-pedalaman yang jauh dari perbankan tradisional, sehingga Pi bisa digunakan dimanapun ya. Ada dari 160 negara sudah aktif menggunakan Pi Coin. Walaupun seperti itu, kita lihat dulu yang ketiga. Di sini ada penyelesaian ISO yang saya bilang tadi 20022. Pi Network telah merencanakan aktivasi untuk kepatuhan ISO pada tanggal 22 November 2025. Penyelesaian dengan standar perbankan internasional ini akan memfasilitasi integrasi yang lebih lancar dengan lembaga keuangan di seluruh dunia, sehingga meningkatkan legitimasinya sebagai mata uang global. Jadi bukannya di aset spekulasi perdagangan mata uang kripto saja, tetapi bisa sebagai mata uang global. Yang keempat, keunggulan dibanding pesaing lainnya ya, komunitasnya besar, basis pengguna yang luas, menyediakan fondasi yang kuat untuk adopsi dan utilitas, melampaui jangkauan RSP dan Stellar yang terutama difokuskan pada penggunaan institusional yaitu dengan lembaga keuangan. Pi ini lebih melampaui dari pendahulunya XRP maupun Stellar karena memang fondasinya kuat. Bahkan ada toko-toko offline yang sudah tersebar di 160 negara ya. Dengan adanya Map of Pi ya, fase-fase barter itu kelebihannya nanti ini yang akan mempercepat nanti adopsi global sebagai Pi Global Payment ya. Kemudian kecepatan dan keamanan yang terbukti, sementara XRP dan Stellar telah membuktikan kemampuan mereka. Penekanan Pi Network pada aksesibilitas seluler dan transaksi yang mudah digunakan melayani pengguna sehari-hari, sehingga semakin memperkuat daya tariknya. Jadi investor, masyarakat umum luas nanti juga sudah FOMO, Pi ini sudah dikenal dunia, akan menjadi pembayaran lebih banding dari XRP dan Stellar. Potensi penggunaannya ya, di sini Pi Network meliputi pembayaran sehari-hari, transfer antar bank, pengiriman uang, fleksibel lah ya. Ini menjadikan lebih praktis untuk berbagai transaksi keuangan selaras dengan kebutuhan basis pengguna yang beragam. Tapi ada tantangan dan peluangnya ya, meskipun Pi Network menghadapi tantangan seperti keterbatasan likuiditas dan masalah regulasi. Keterbatasan likuiditas karena hanya beberapa exchange CEX yang memang
mendaftarkan Pi Network untuk memperdagangkannya. Karena apa? Itu yang lulus QYB. Berarti yang lainnya seperti Binance itu masih belum sehat, sahabatku. Tidak lulus QYB. Seperti Bybit juga itu nggak lulus QYB karena masih banyak manipulasi yang terjadi di centralized exchange tersebut. Jangan salah ya, Binance walaupun besar saat ini masih dipercaya, tetapi sudah bocor informasinya Binance adalah memanipulasi isinya di sana ya. Itu banyak kebohongan-kebohongan. Nah, makanya adanya DEX, Decentralized Exchange, itu tidak bisa lagi ada kebohongan, tidak bisa lagi ada manipulasi menggunakan smart contract otomatis. Ya, sahabatku ya. Nah, jadi semuanya ini nanti akan ada saatnya Pi ini ya. Jika 22 November 2025 sudah dikenal luas semua, sudah masuk ke setara jajaran koin major koin kripto yang digunakan dalam utilitas nyata, sehari-hari Pi lebih menang dibanding XRP maupun Stellar XLM ya. Itu jadi Pi ini akan menjadi mata uang digital global. Amankan koinmu, amankan rasa sandimu. Jika ada rezeki serok lah ya. Untuk Pi sama satu nilai ya, satu nilai. Nah, satu nilai sahabatku ya. Nggak ada double ganda nilai, tidak ada, satu nilai Pi ya. Oke ya, tetap semangat, revolusi mata uang digital telah tiba. Pi pegang erat-erat, semoga menjadi rezeki kita semua. Sekian dulu video dari saya, salam cerdas Indonesiaku, bye bye.